Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 48 Permintaan Fusan. Xinghuang Xiaoju. Ketika Sui kembali dari luar kota, dia melihat orang tak terduga menunggu di sana. Tuan Kota Fusan. Tuan Su. Fusan tersenyum dan melangkah maju untuk menyambutnya. Saya harap Anda tidak terkejut jika Fu datang ke sini tanpa diundang. Kali ini, seperti Xiao Tiankui dan Zijin, dia memanggil Sui, Tuan. Ini suatu kehormatan. Artinya juga di dalam hati Fusan, Sui tidak lagi diperlakukan sebagai pemuda. Sui berpikir serius dan berkata, Tuan Fu, apakah Anda mengalami sesuatu yang tidak dapat diselesaikan? Saya tahu saya tidak bisa menyembunyikannya dari Anda. Fusan menghela nafas, dan sedikit kekhawatiran muncul di alisnya. Fu ada di sini, ada seseorang yang aku minta maaf, kuharap Tuan Su dapat membantuku. Katakan padaku. Sui mengangguk. Fusan menenangkan pikirannya dan kemudian berkata, dalam 3 hari, perjamuan gerbang naga akan dimulai. Awalnya, semuanya berada di bawah kendali saya, tapi tadi malam, saya menerima email dari penguasa kota Loyun. Surat Jianyu. Li Jianyu mengusulkan dalam suratnya bahwa kepemilikan Pulau Lingsu selama 10 tahun harus diputuskan pada perjamuan Longmen ini. Jika generasi muda kita dari kota Guangling memenangkan kompetisi. Tempat pertama, Pulau Lingsu, akan dimasukkan dalam wilayah tersebut kota Guangling dan akan dikuasai oleh istana tuan kota untuk jangka waktu 10 tahun. Sebaliknya, Pulau Lingsu akan dikuasai oleh kota Loyun. Sui samar-samar mengerti. Pulau Lingsu ini istimewa. Benar. Fusan menjelaskan, pulau ini terletak di tengah sungai Dacang 30 mil jauhnya dari kota Guangling. Ini adalah pulau kecil di sungai. Ini hanya wilayah 30 pertempuran, tapi ini adalah tanah yang diberkati di mana energi spiritual berkumpul. Ada hutan bambu setinggi 10 kaki yang tumbuh di pulau itu, yang disebut bambu spiritual giok hijau. Akarnya, rebung, dan daunnya seperti ramuan, mengandung banyak warna hijau energi spiritual kayu. Dan bambu dewasa adalah bahan spiritual yang sangat berharga, digunakan untuk memurnikan senjata, dan sebanding dengan senjata ajaib. Di masa lalu, Pulau Lingsu dikelola secara bergantian oleh kota Guangling dan kota Loyun setiap 3 tahun. Tapi sejak Li Jianyu menjadi penguasa kota Loyun 2 tahun lalu, dia telah merobek peraturan sebelumnya dan tidak lagi mengakuinya. Semua ini dimaksudkan untuk sepenuhnya mengendalikan Pulau Lingsu di tangannya. Dalam 2 tahun terakhir, dia dan saya telah mengalami banyak konflik mengenai Pulau Lingsu, dan konflik tersebut menjadi semakin intens. Jika tidak diselesaikan, sebuah tragedi pasti akan terjadi. Pertarungan berdarah. Berbicara tentang ini, Fusan tersenyum pahit. Sui berkata, kalau begitu, dia mengusulkan untuk menyelesaikan masalah ini di perjamuan Longmen. Bukankah itu yang kamu inginkan? Fusan menghela nafas, jika itu terjadi beberapa hari yang lalu, aku akan dengan senang hati melakukannya mendengar saran seperti itu. Setuju. Tapi dia tidak memberitahuku hal ini sampai tadi malam, sehingga membuatnya sulit. Di perjamuan gerbang naga, semua prajurit muda di bawah usia 18 tahun berhak untuk berpartisipasi. Jika saya mengetahui beritanya sebelumnya, saya akan mempersiapkannya dan menemukan beberapa karakter kuat untuk berpartisipasi. Tapi sekarang waktunya hampir habis, saya tidak punya waktu untuk mempersiapkan ini. Di sisi lain, karena Li Jianyu akan memberikan saran seperti itu, dia harus punya rencana dan percaya diri. Pada titik ini, Sui mengangguk dan berkata, Li Jianyu ini cukup bagus. Rencana yang luar biasa. Fusan berkata dengan dingin, rubah tua itu jahat dan tidak pernah bertarung dengan ketidakpastian, dan kali ini tidak terkecuali. Saya telah mengetahui bahwa dia telah mengatur seseorang bernama Mo Tianling. Anak ajaib pergi berperang. Mo Tianling ini berasal dari keluarga Mo, klan pertama di kota Loyun. Dia berusia 18 tahun dan memiliki tingkat kultivasi yang sempurna di alam pergerakan darah yang telah dia latih di sekte dalam King He Jianfu selama 2 tahun. Kemudian dia meninggalkan Kabupaten Yunhe dan bergabung. Tentara skala merah di bawah komando Yun Guanghou telah bertempur di medan perang selama lebih dari setahun hidup dan mati dan pertempuran berdarah dan telah melakukan banyak eksploitasi militer. Karakter kejam seperti itu tidak sebanding dengan siswa dari akademi yang belum pernah melihat darah. Pada titik ini, dia sudah khawatir dan mengerutkan kening. Ternyata itu dia. Sui merasa familiar dan segera mengingatnya. Pada tahun ketiga pelatihannya di King He Jianfu, Mo Tianling sudah menjadi murid batiniah. Pria ini memiliki temperamen yang dingin dan pemurung. Karena dia secara brutal memotong lengan kanan sesama anggota sekte dalam perkelahian, para petinggi sekte tersebut menjadi marah dan langsung mengusirnya dari rumah pedang King He. Sui tidak menyangka akan mendengar berita tentang orang ini setelah sekian lama. Tuan Su.
Saya juga tahu bahwa mengundang orang seperti Anda untuk berpartisipasi dalam kompetisi adalah tindakan yang tidak sopan, tetapi sebenarnya tidak ada cara lain. Jika Anda tidak setuju, tidak apa-apa. Saya akan memikirkan cara lain. Tidak berbicara, Fusan mau tak mau aku merasa sedikit gelisah dan lemah. Dia tidak berpikir untuk meminta bantuan Suyi pada awalnya. Kemudian, ketika Nibeiyu mengingatkannya, dia tiba-tiba teringat bahwa Tuan Su, yang dipuja sebagai dewa oleh Putri Ling Yao, sekarang baru berusia 17 tahun. Tentu saja, pada usia ini, seseorang dapat berpartisipasi dalam perjamuan gerbang naga. Jadi setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, dia akhirnya mengertakkan gigi dan datang meminta bantuan. Tentu saja, dia tidak berharap seseorang dengan status Suyi akan setuju dengan mudah. Alasan mengapa dia melakukan ini adalah untuk mencobanya. Suyi tiba-tiba berkata, saya mendengar bahwa penatua Zhou Huaiqiu dan Ni Hao dari Istana Pedang Qinghe juga ada di sana. Mengapa Tuan Fu tidak meminta Ni Hao untuk mengambil tindakan? Fusan tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Pertama, saya tidak berteman dengan Zhou Huaiqiu. Kedua, Zhou Huaiqiu dan Ni Hao telah tinggal di keluarga Li akhir-akhir ini. Tuan Su juga tahu bahwa Li Tianhan sangat tidak senang dengan sikap saya di pesta ulang tahun keluarga Wen terakhir kali, jadi... Suyi mengangguk. Saya mengerti, ayo lakukan ini. Saat perjamuan gerbang naga dimulai, saya akan pergi ke sana juga. Bagaimanapun, Fusan telah banyak membantunya di Menara Juxian. Bahkan jika Fusan bertindak di bawah perintah, Suyi tetap menghargainya. Sekarang pihak lain telah datang ke rumahnya, dia tidak bisa hanya duduk dan menonton. Lawan mungkin tidak layak untuk dipamerkan, tapi akan lebih baik jika pergi dan melihat pemandangan sungai dengan cahaya seperti naga. Fusan sangat gembira, menangkupkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, dengan Tuan Su di sini, situasi keseluruhan dapat diputuskan. Fu tidak perlu khawatir lagi. Suyi kembali ke kamar, melepas pakaiannya, dan berendam di tong kayu yang telah disiapkan untuk mandi obat. Mengenai setuju untuk menghadiri perjamuan gerbang naga, dia lebih mementingkan budidayanya sendiri. Saat ini, Huang Ganjun menyajikan sebotol sup tulang yang terbuat dari ramuan setiap pagi. Ditambah dengan fakta bahwa ada 50 batu spiritual yang tersedia untuk budidaya, kemajuan budidaya Suyi juga sangat mencengangkan. Tadi malam, saya telah sepenuhnya meningkatkan tingkat pelatihan otot hingga mencapai titik kesempurnaan yang luar biasa. Otot saya seperti naga bertanduk, dengan kekuatan ledakan yang mengerikan tersembunyi di dalam kelenturannya. Jika dia berurusan dengan Wu Ruokyu di level Ki Gathering Realm Aperture, sekarang dia akan dapat membunuhnya dengan mudah. Benar saja, dengan dimulainya pemurnian tulang, ramuan biasa hanya memiliki pengaruh yang kecil. Segera, Suyi sedikit mengernyit dan berdiri dari tong. Otot-otot di tubuhnya yang tampak kurus dan tinggi semuanya bersudut. Seputih dan sebening batu giok. Otot dan tulangnya memang tidak bisa dikatakan kuat, namun setiap inci kulit, daging, dan uratnya mengandung kekuatan yang cukup sehingga prajurit lain tidak bisa menandinginya. Setelah menyeka tubuhnya dan mengenakan jubahnya, Suyi duduk bersila di tempat tidur, memegang batu spiritual di masing-masing tangannya. Pemurnian tulang adalah level terakhir dari alam pergerakan darah. Untuk mencapai keadaan ini, melatihnya jauh lebih sulit daripada melatih otot. Intinya terlalu sulit melatih tulang sampai sumsum tulang seperti embun beku. Sebagian besar pejuang di dunia dinasti Zhou besar akan terjebak dalam situasi ini sepanjang hidup mereka, sehingga sulit untuk mencapai terobosan yang lebih tinggi. Seperti kota Guangling. Ada banyak pejuang di alam bergerak darah, tetapi hanya ada segelintir karakter di alam pengumpulan ki. Alasannya adalah karena pemurnian tulang terlalu sulit, menghalanginya seperti jurang alami, sehingga mustahil untuk menerobos ke alam yang lebih tinggi. Bagi Suyi, kesulitannya bukanlah memurnikan tulang, tetapi mengolah sumber daya. Di masa lalu, tanaman obat biasa dapat digunakan untuk melengkapi praktik tersebut. Sekarang, tanaman obat biasa tidak ada gunanya sama sekali. Anda hanya dapat menggunakan ramuan, batu spiritual, atau berlatih di tempat berkumpulnya energi spiritual. Namun di dinasti Zhou yang agung ini, hal ini tidak diragukan lagi sangat langka. Masih ada lebih dari 30 batu spiritual tingkat pertama di tanganku. Tanpa bantuan pengobatan spiritual, 5 akan dikonsumsi untuk latihan sehari-hari. Melanjutkan seperti ini bukanlah suatu pilihan. Mungkin, kita dapat mempertimbangkan untuk meninggalkan Guangling kota. Sambil berlatih, pikir Suyi. Wilayah dinasti Zhou besar sangat luas, dan terdapat 6 negara bagian dan 36 kabupaten dalam yurisdiksinya. Sebuah negara bagian mencakup 6 kabupaten, dan setiap kabupaten memiliki beberapa kota. Misalnya, Kabupaten Yunhei adalah salah satu dari 6 kabupaten di Gunzu dan memiliki 19 kota. Kota Guangling hanyalah salah satunya. Dalam peta geografis dinasti Zhou besar, kota Guangling hanya dapat dianggap sebagai kota kecil terpencil di daerah terpencil dinasti Zhou besar.
Beberapa tahun yang lalu, Sui memilih datang ke King Hejianfu di Kabupaten Yunhe untuk berlatih karena lokasi Kabupaten Yunhe yang terpencil, yang sangat jauh dari kota Yujing. Dengan cara ini, Anda dapat menghilangkan pengaruh keluarga Yu Jingsu. Namun dia tidak menyangka bahwa ketika saatnya tiba ketika dia kehilangan seluruh kultivasinya, kekuatan keluarga Su di kota Yujing akan benar-benar menemukannya secepat mungkin. Oleh karena itu, setelah membangkitkan ingatan akan kehidupan sebelumnya, Sui telah membuat keputusan menunggu sampai kultivasinya mencapai tingkat kesempurnaan di alam pergerakan darah sebelum meninggalkan kota Guangling. Dengan cara ini, meskipun Anda menghadapi beberapa hal sulit setelah keluar, Anda tetap memiliki kemampuan untuk menghadapinya. Tapi segalanya berbeda sekarang. Bagaimanapun, kota Guangling hanyalah kota terpencil, dan sumber daya budidayanya sangat langka. Jika ingin terus berlatih, Anda harus mempertimbangkan untuk pergi ke tempat yang lebih subur. Misalnya, Kabupaten Yunhe. Jika tidak, akan terjadi situasi di mana wanita pintar tidak bisa membuat makanan tanpa sedotan. Tidak perlu terburu-buru untuk pergi. Apapun yang terjadi, aku harus pergi ke Gunung Yuncang untuk berjalan-jalan sebelum berangkat. Sui tidak lupa bahwa ada mayat Liu Yinjue di punggung Bukit Ibu Hantu, serta rumput Liu Yin dan Ji Yang Hua. Kemungkinan besar masih ada bagian dari pembuluh darah spiritual Yinsa yang terkubur. Yah, menurut rumor yang beredar, Ghost Mother Ridge telah menjadi tempat yang dihantui oleh hantu sejak zaman kuno. Jika saatnya tiba, kamu bisa membawa Qingwan bersamamu. Sui memikirkan Qingwan di dalam labu pemelihara jiwa dan tidak dapat membantu tapi angkat alisnya sedikit. Hubungan spiritual gadis ini cukup dalam. Terlepas dari urat roh jahat Yin atau rumput Liu Yin, tingkat kultivasi saya saat ini belum berguna. Tapi untuk hantu tingkat terendah seperti dia, itu adalah tonik yang hebat. 3 hari kemudian. Perjamuan gerbang naga, yang sangat dinantikan akan dimulai malam ini. Sui berjalan di bawah sinar matahari pagi dan tiba di tepi sungai Dacang di luar kota seperti sebelumnya, menuju hutan Murbei. Baginya, hari ini tidak jauh berbeda dengan sebelumnya. PS, saya punya pertanyaan singkat, saya ingin menambahkan lebih banyak pembaruan hari ini, apakah Anda memiliki izin bulanan?